Apa kabar adik-adik semua pagi ini? Ya, ketemu lagi kita dalam ibadah kita hari Minggu ini. Kakak sapa dulu ya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes. Kita ulang ya Bu ya. Oke. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes. Kita ada yang biasa. Mana rapimu? Jawabnya? Ini rapiku. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Mana rapimu? Ini rapiku. Iya, udah rapi ya pagi ini ya. Udah kita mau dengar firman Tuhan pagi ini. Sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Siap semuanya adik-adik ya? Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, di hari yang Minggu ini hari Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Daripada itu Tuhan, kami mau tuntunan daripada Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa memulai kebaktian minggu kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Iya, amin. Oke, sekarang Ibu undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi sayang disayang. Bangkit berdiri ya. Semua angkat tangannya, puji nama Tuhan. Kita bertepuk tangan. Aku disayang Tuhan, aku
kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Ya, siapa Alkitabnya? Semuanya. Ayo duduknya rapi. Jangan diganggu lagi abangnya atau adiknya ya. Kita berdoa. Kami merasakan kasih Tuhan selalu baru bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, hari Minggu ini Tuhan kembali hantar kami untuk boleh bersama-sama ibu guru, teman-teman kami beribadah, sekalipun kami tidak berada dalam satu tempat. Tapi kami merasakan kasih Tuhan menyertai kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dan ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak KKR, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Mari sama-sama membuka Alkitab kita. Bahan renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita perhatikan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10 ya, sampai 10 saja nanti kita bacakan. Demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sampai di sini bahan Alkitab kita. Shalom. Siapa di sini punya kakak? Coba angkat tangannya. Punya abang? Angkat tangannya. Yang punya adik? Ada? Coba angkat tangannya. Oh, yang hanya sendiri? Puji Tuhan. Selalu bergembira ya. Yang memiliki abang, kakak, adik pernah berantem tidak? Berantemnya bagaimana? Tonjok-tonjokan? Jangan. Itu tidak boleh dilakukan oleh anak KAKR. Karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana kalau kita lihat tema kita hari ini? Allah berkeinginan atas hidup kita yang memiliki kakak dan abang dan adik, yang memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Tuhan berkeinginan dari hidup kita untuk kita saling memberkati, bukan saling marah-marahan, apalagi setiap ketemu lalu membuat persoalan. Begitu datang si abang atau si kakak, adiknya sudah nangis. Enggak begitu. Kita melihat apa yang direncanakan Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan untuk kita lakukan. Saling memberkati, abang, kakak, adik, semuanya hidup di dalam damai sejahtera. Boleh begitu ya? Coba saat ini semua yang ada di rumah anak KKR, salami dulu kakak abangnya yuk. Katakan selamat hari Minggu. Kalau boleh, kalau di rumah kita boleh ya saling jabat tangan, karena yakin kita semuanya dalam perlindungan Tuhan kan gitu. Ayo semuanya. Kita mulai dari abang dulu, abang kakak yang menyalami adiknya, yuk. Katakan selamat hari Minggu. Terus tambahin satu lagi kalimatnya, kalau sudah katakan selamat hari Minggu, tambahin satu lagi, aku mengasihimu. Ayo, semuanya lakukan. Ibu guru yang di gereja juga katakan, aku mengasihimu. Ayo semuanya anak KKR sudah. Kenapa kok saling mengasihi? Haruskah? Harus. Firman Tuhan katakan hari ini, kasih dan damai yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10, ini perintah bagi kita. Untuk semuanya yang bersaudara harus saling mengasihi. Lihat apa yang difirmankan Tuhan. Bukan hanya sekadar mencubit, bukan hanya sekadar memukul, itu yang dianggap salah, bukan. Tetapi perkataan yang jahat itu pun tidak dikehendaki Tuhan. Kita lihat. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Yang diharapkan Tuhan, seluruh anak KAKR saling mengasihi, tidak saling membalas, tidak mencaci maki,
Kalau itu dilakukan apa? Itu tandanya kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Perkataan anak KKR juga harus dijaga. Tidak boleh mencaci abang kakak. Abang kakak tidak boleh mencaci adik-adik. Tapi harus bagaimana? Saling mengasihi. Shalom kakak abang. Mau mengalah bagi adik? Atau mentang-mentang kita lebih besar, lebih tua, abang kakak selalu bilang, aku kakakmu loh, aku abangmu. Masih adik-adik pun dengar kakak, dengar abang. Oh ternyata enggak begitu. Firman Tuhan mengatakan semuanya seia, sehati, sepikir. Bukan mendendam. Apalagi sampai bilang sama mama bapak yang begini, mama bapak pilih kasih, mama lebih sayang adik. Oh tidak nakku, orang tua itu kasihnya sama kepada semua anak-anaknya. Tidak ada berbeda. Sehingga jangan pernah abang kakak merasa diabaikan oleh oleh orang tua kita gara-gara keberadaan adik. Bukan. Pada saat umur ndu seperti adik ndu, kamu juga diperlakukan sama oleh orang tua. Sehingga nggak ada yang merasa gara-gara adik ini mama bapak tidak berlaku jujur dan adil kepada aku. Nggak boleh. Oke? Siap ya? Itu pemahaman yang harus dijaga anakku. Orang tua mengasihi seluruh anak-anaknya sama, yang besar yang kecil semuanya sama. Pertanyaan pendeta selanjutnya, bergembira memiliki saudara? Yang tidak memiliki saudara juga jangan sedih nakku. Seluruhnya anak KKR adalah saudara bagimu. Ya. Dan yang di rumah memiliki kakak dan abang dan memiliki adik, coba nikmati hidup sama dia. Pertanyaan pendeta, sering bermain dengan saudara Andu? Melakukan apa dengan abang, dengan kakak, dengan adik? Ngapain kamu? Pernah bersuka cita dengannya? Baca firman sama-sama dengannya? Berdoa bersama-sama dengannya? Wah luar biasa. Pendeta punya 4 ya, 4 kakak beradik. Perempuan, pendeta nomor 3 perempuan, dan saya memiliki 1 orang adik laki-laki. 3 perempuan, 1 laki-laki. Oh kita sangat senang sekali kalau berkumpul bersama. Kita sangat rindu hidup bersama-sama seperti dulu lagi. Tetapi tidak bisa, kenapa? Karena kita semua sudah berkeluarga. Yang pendeta mau mengatakan, nakku, nikmati kebersamaanmu dengan saudaramu. Karena tidak lama lagi kamu akan berpisah. Berpisah karena sekolah, berpisah karena bekerja, nanti berpisah karena berumah tangga. Jadi nggak selamanya loh kakak beradik itu bersama. Oleh karenanya apa? Dari saat ini ciptakan kebersamaan yang baik, saling mengasihi, saling memberkati. Tema kita hari ini mengatakan saling memberkati. Bagaimana sih maksudnya saling memberkati? Apakah dibuat tangannya menghadap abangnya, kakaknya, menghadap adiknya, Tuhan memberkati engkau? Oh rupanya tidak. Tetapi yang dimaksud dengan saling memberkati adalah saling mempengaruhi saudara kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Perkataan abang dan kakak memotivasi adik, perkataan adik membuat abang dan kakak semangat di dalam menjalani kehidupan, sehingga semuanya berpengaruh baik, tidak membuat sedih, tidak membuat sakit hati, tapi mengajak saudara-saudara kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sangat berbahagialah orang yang sehati sepikir, siir senina rasturang, ngeluh ibas perkuah ate Tuhan. Hingga hari ini kita harus menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Saling memberkati yang dimaksud hari ini adalah bagaimana kita bisa bersama-sama memberikan dampak baik bagi saudara kita. Halo anak remaja, Tuhan Yesus memberkati. Kamu sudah akan sebentar lagi memasuki jenjang berikutnya disebut dengan permata. Punya adik kan? Bagaimana kira-kira? Anak remaja sudah bisa menjadi berkat bagi adik-adiknya, bagi orang tua? Firman Tuhan katakan yang menjadi bacaan bagi anak remaja yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kemurnianmu, kesucianmu. Itu yang diharapkan bagi remaja dari bacaan Alkitab yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi diharapkan benar-benar kamu jadi berkat, kamu jadi teladan, adik-adik bisa meneladani abang kakaknya. Boleh ya anak remaja ya? Ayo anak remaja katakan, aku pasti bisa, aku akan menjadi berkat. Harus loh, itu yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Anak remaja, orang muda akan menjadi berkat. Itu juga tahun ini yang menjadi tantangan untuk kita jawab. Bisakah remaja menjadi berkat? Pasti bisa. Anak tanggung bisa, anak remaja bisa? Bisa. Karena dia memiliki Tuhan. Semangat ya. 1 minggu ini kita punya tugas menjadi berkat. Menjadi berkat bagi adik-adik kita, menjadi berkat bagi orang tua kita. Jadi berkat bagi adik-adik kita apa? Coba kalau mulai dari pagi bangunkan adiknya. Dek, ayo dengar firman, ayo baca Alkitab. Lalu setelah itu apa? Tolong orang tua. Pekerjaan apa yang bisa kamu bantu? Nyapu rumah? Cuci piring? Orang tua tidak akan memaksa lebih dari kemampuan du. Tapi ambil bagian du, jadilah berkat. Anak kecil, anak balita juga demikian. Semuanya harus jadi berkat. Bangun pagi, buka Alkitab, renungan yang setiap pagi pendeta kirim. Kita sudah di dalam Kejadian pasal 6, rindu untuk mendengar firman Tuhan, baca. Lalu setelah itu lipat selimut, rapikan tempat tidurnya. Jadi berkat kan? Setelah itu apa? Mandi, sarapan, yang pergi sekolah. Itu yang diharapkan Tuhan bagi kita. Jadi pada minggu ini, minggu tanggal 19 September ini kita berharap semua anak KAKR sehati sepikir, saling memberkati, dia menjaga perkataannya, tidak suka memaki, tidak mencaci maki, tidak berbohong, tetapi memberkati. Siap ya? Oke, kami percaya semua kita akan dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Kunci yang bisa kita pakai untuk membuat kita tetap di dalam Tuhan, rindu dan tetap membaca firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jadilah berkat bagi setiap orang, sehingga sungguh-sungguh Kristus yang sudah tebus anak KKR dari dosa, bersuka cita melihat cara hidup kita. Lalu apa yang akan kita terima? Bukankah kerajaan surga sudah dijanjikan bagi kita? Sehingga anak KAKR mulai dari balita bahkan batita sekalipun sampai remaja tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkuasalah ya Tuhan di dalam firman-Mu, ajar kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak KKR yang terkasih dalam Kristus Yesus, saatnya kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita memberikan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lusuh, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Persiapkan persembahannya yang terbaik yang diberikan bagi Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan yang berkelimpahan yang sudah kami terima, kami sangat bersyukur. Sebab tidak ada yang kurang pada kami. Dan hari ini Bapa, berkat yang sudah Tuhan beri pada kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami, dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk seluruhnya anak KAKR. Peliharalah hidup kami ya Bapa. Tidak hanya tubuh kami, tetapi jasmani kami, rohani kami. Tuhan berkati supaya kami bertumbuh berkembang di dalam hadirat Tuhan. Berkati seluruhnya anak KAKR sehingga senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan. Kami berdoa untuk ibu guru, seluruhnya kakak dan abang yang menjadi teman kami di dalam pelayanan, yang menjadi tim multimedia, dan seluruhnya anak-anak Tuhan yang bertugas pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati, biarlah semuanya Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa dalam rangkaian HUT Permata GBKP, kami berdoa untuk abang dan kakak kami semuanya. Tuhan memberkati mereka yang bekerja, biarlah mereka mencintai pekerjaan mereka, dan mereka menghasilkan hasil yang baik untuk kebutuhan mereka. Yang mencari teman hidup, Tuhan berkati mereka, hingga pada saatnya Tuhan menghantar anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan menjadi pasangan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami. Cukupkan keperluan kehidupan kami melalui orang tua kami. Pekerjaan, usaha yang mereka tekuni, Tuhan memberkati. GBKP Runggun Tiban ini juga, pendeta, pertua diakan, seluruh hamba-hamba Tuhan berkati, supaya nama Tuhan lebih dimuliakan di tempat ini. Inilah seru doa kami Bapa. Jaga pelihara hidup kami, kemanapun kami akan berjalan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami menjadi berkat. Terimalah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkatkan pujian kita katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan kuragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kita angkatkan pujian kita, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai apa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai apa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.